Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang matriks transformasi linier atau merupakan part 2 atau bagian 2 dari bab untuk transformasi linier. Baik, apa yang disebut dengan matriks transformasi linier? Matriks transformasi linier ini adalah ketika suatu transformasi linier dapat dinyatakan sebagai perkalian matriks. Seperti itu, maka matriks tersebut disebut dengan matriks transformasi linier. Secara ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya suatu transformasi, katakanlah dari ruang V ke ruang W seperti ini, dan kemudian si transformasi ini mentransformasikan katakanlah vektor V seperti ini ya. Nah ini bisa dituliskan sebagai A dikali V, di mana A ini adalah suatu matriks seperti itu. Nah maka matriks ini disebut dengan matriks transformasi linier. Jadi kita melakukan transformasi linier dengan berbantuan matriks seperti itu, atau dengan cara mengalihkan matriks terhadap vektor tersebut. Baik. Nah, misalkan V adalah ruang vektor berdimensi n dan W adalah ruang vektor berdimensi m dan T adalah transformasi linier yang memetakan dari V ke W. Kemudian misalkan B adalah basis untuk V dan B aksen adalah basis untuk W. Untuk setiap vektor X di V, matriks koordinat untuk X dan Tx adalah X, ini simbolnya ya, jadi dari materi sebelumnya, seperti ini matriks koordinat untuk vektor X terhadap basis B, dan ini adalah matriks koordinat untuk transformasi vektor X terhadap B aksen. Jadi jangan sampai keliru melihat basisnya seperti ini, basis berbeda ya. Baik, ini adalah diagramnya. Jadi misalnya kita punya vektor di V seperti itu, vektor X seperti ini ya di V, kemudian ini ketika ditransformasi hasilnya adalah transformasi X dan ini sudah berubah menjadi sebuah vektor di W, sudah dimensi M. Nah, bisa kita ketahui bahwa X ini punya matriks koordinat yang relatif terhadap basis domain. Basis domainnya siapa? Yaitu V ini yang memiliki basis B. Makanya di sini matriks koordinatnya adalah vektor X, matriks koordinat X terhadap basis B, dan ini adalah matriks koordinat transformasi X terhadap B aksen, karena dia sudah berada di hasil, ini ya di daerah rank. Nah, kemudian dari diagram ini, kita bisa menemukan bahwa ternyata untuk menentukan transformasi X ini, kita bisa melakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara langsung dan tidak langsung. Ibu jelaskan dulu yang namanya cara langsung di sini, bisa kita lihat bahwa cara langsung dilakukan dengan langsung saja mentransformasi dari vektor X ke Tx gitu. Jadi langsung kita kenai fungsinya atau kenai dengan transformasi yang diberikan. Nah, sedangkan cara yang tidak langsung kita akan menggunakan jalan memutar ini ada 3 langkah. Jadi sebenarnya kan ini adalah hubungannya ini X, kemudian ini matriks koordinat X terhadap basis B, dan kemudian ini adalah transformasi X, di mana di sini dia juga bisa kita tuliskan bentuk matriks koordinatnya relatif terhadap basis B aksen. Nah, kemudian dengan cara mengalihkan XB ini dengan matriks A, kita juga bisa menemukan TX B aksen seperti ini ya, Ibu sebut dengan lebih singkat saja. Nah, kalau ini tadi adalah cara langsung, cara tidak langsungnya seperti ini. Jadi pertama-tama kita dari vektor X, kita tentukan dulu matriks koordinatnya relatif terhadap basis dari domain, basis asal gitu ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan A, kemudian di sini kita temukan langkah kedua. Langkah kedua kita kalikan dengan A, maka kita mendapatkan hasilnya adalah matriks koordinat dari transformasi X relatif terhadap B aksen. Nah, kemudian dengan cara menjabarkan matriks koordinat ini kita dapatkan hasilnya yaitu transformasi X-nya. Ini adalah langkah yang ketiga. Nah, apa sih kelebihannya dari jalan memutar ini atau jalan yang tidak langsung ini? Kelebihannya adalah dari sini kita bisa mendapatkan matriks transformasi liniernya, sedangkan untuk direct computation sendiri di sini kita tidak memiliki atau ya tidak harus menggunakan A seperti itu ya. Jadi ini adalah kelebihan dari cara tidak langsung. Sekarang kita lihat ke contoh soal. Maaf, belum ke contoh soal. Jadi untuk menentukan matriks A ini sendiri atau matriks transformasi linier itu sendiri,
Ini bisa Anda pelajari di halaman 473 dalam buku Aljabar Linier edisi 11 gitu ya, untuk penjabarannya. Tapi secara singkatnya seperti ini saja. Jadi kita, matriks A itu sendiri di sini disimbolkan dengan matriks, untuk T relatif terhadap basis B dan B aksen seperti itu ya. Nah, unsur-unsurnya sendiri apa? Jadi unsur-unsurnya sendiri adalah transformasi matriks koordinat transformasi U1 B aksen, matriks koordinat untuk kolom pertama, kolom keduanya adalah matriks koordinat dari transformasi U2 relatif terhadap B aksen dan seterusnya sampai unsur atau kolom yang ke N seperti itu. Nah, kemudian, kenapa sih, di sini tulisannya B aksen B gitu ya? Padahal kan domainnya yang ini yang B, yang range-nya atau hasilnya B aksen. Nah, kenapa, urutannya seperti ini? Jadi ketika kita operasikan T B aksen B dengan, vektor B, mohon maaf, dengan matriks koordinat dari X relatif terhadap B, maka ini akan terjadi cancellation atau pembatalan seperti itu ya. Jadi sehingga hasilnya nanti adalah transformasi atau matriks koordinat dari transformasi X relatif terhadap B aksen. Baik, ini adalah, simbol-simbolnya ya, jadi jangan sampai tertukar mana yang domain yang di belakang, kemudian yang ini adalah yang range-nya. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh soalnya untuk lebih memahami. Matriks untuk transformasi linear. Misalkan, transformasi T adalah transformasi linear dari P1 ke P2. Didefinisikan dengan TPX sama dengan XPX seperti ini. Tentukan matriks untuk P terhadap basis basis baku, yaitu di sini B-nya. Nah, ini basis baku ya. Jadi untuk polinom 1 P atau P1 kita ketahui di sini dia, terdapat 2 vektor. Terdapat 2 vektor basis yaitu U1, U2, sedangkan B aksennya V1, V2, V3. Dan penjabarannya ini karena dia basis standar ya atau basis baku itu jadi U1-nya 1, U2-nya X. V1 ini karena sudah P2 berarti ada 3 komponen atau 3 unsur berarti V1 1, V2 X, dan V3 adalah X kuadrat. Baik, solusi atau penyelesaiannya, jadi pertama-tama kita tentukan dulu di sini. Jadi, Ibu kembali sedikit, yang akan kita temukan ada ini, kita disuruh menemukan matriks transformasi linearnya. Baik, pertama-tama yang basis asal atau vektor-vektor basis dari yang asal ini kita transformasikan. Jadi transformasi U1 kita masukkan ke rumus yang di atas ini, maka X dikali 1 sehingga hasilnya X. Transformasi U2 X dikali X, X kuadrat. Nah, kemudian kita tentukan matriks koordinat dari TU1 dan TU2 relatif terhadap basis yang baru. Nah, basis yang baru tadi kan adalah 1, X, dan X kuadrat seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita mau menjabarkannya, ini kan bentuknya adalah 0 tambah 1 dikali X gitu ya, tambah 0 dikali X kuadrat. Dan yang ini adalah, maaf, oke, ini adalah 0 tambah 0 dikali X tambah 0 dikali X kuadrat. Sehingga kita dapatkan ini adalah unsur-unsur untuk matriks koordinatnya 0, 1, 0, dan 0, 0. Mohon maaf, ini 1 ya. 0, 0, 1. Baik. Sehingga kita dapat di sini matriks koordinat yang di bawah ini 0, 1, 0 dan 0, 0, 1. Nah, kemudian matriks transformasi linearnya sendiri adalah ini adalah kolom pertama, ini adalah kolom kedua. Sehingga ketika kita gabung, matriks transformasinya adalah 0, 0, 1, 0, 0, 1 seperti itu. Baik, ini ketika menentukan matriksnya saja. Sekarang kita coba contoh berikutnya. Ini adalah soal tentang cara yang tidak langsung tadi. Misalkan T, ini masih lanjutan dari contoh yang tadi, adalah transformasi linear. Nah, kemudian gunakan prosedur 3
tahap atau 3 langkah yang telah dideskripsikan yang di oke, untuk menentukan komputasi atau perhitungan dari transformasi dari A tambah BX adalah X dikali A tambah BX, sama dengan AX tambah BX kuadrat, seperti itu ya. Baik, di sini dituliskan kembali ya diagramnya. Jadi pertama-tama yang harus kita lakukan adalah yang pertama-tama kita lakukan adalah menentukan matriks koordinatnya. Jadi kan di sini yang akan ditransformasi adalah A tambah BX. Nah, jadi ini kita simbolkan dengan vektor X misalnya, A tambah BX atau polinom X, mohon maaf. Polinom X-nya adalah A tambah BX, jadi kita relatifkan terhadap basis B, 1X, ini masih dari soal sebelumnya tadi ya, ini 1 dan X. Baik, sehingga kita ketahui bahwa matriks koordinatnya adalah A, B. Silahkan diingat-ingat kembali tadi bagaimana cara menemukannya. Nah, kemudian yang kedua, kita akan mengalihkannya dengan A. Kenapa ibu sebut A? Ini sebenarnya dia adalah matriks transformasi linear tadi, yaitu TB aksen B. Jadi kita kalikan TB aksen B dikali dengan matriks koordinat yang kita peroleh dari langkah pertama. Sehingga ini kan sudah kita peroleh tadi dari contoh 1, 00, 10, 01 dikalikan dengan AB, maka kita dapatkan matriks koordinat dari transformasi X relatif terhadap B aksen ada 0AB. Langkah ketiga, kita akan jabarkan karena kita sudah dapat matriks-matriks koordinatnya. Ini 0AB adalah skalar-skalarnya. Jadi kita jabarkan dia sehingga silahkan lihat kembali tadi B aksen vektor-vektornya apa saja ya? Yaitu kan tadi adalah 1 X dan X kuadrat. Jadi 0 dikali 1, A dikali X, kemudian B dikali X kuadrat sehingga kita dapat hasilnya adalah AX tambah BX kuadrat. Jadi ini sifatnya membuktikan gitu ya. Seperti yang sudah dideskripsikan di awal tadi. Baik, ini contoh berikutnya, contoh yang ketiga, matriks untuk transformasi linear. Baik, misalkan transformasi T adalah transformasi linear dari R2 ke R3, didefinisikan oleh T X1 X2, hasilnya adalah X2, negatif 5X1 tambah 13X2, negatif 7X1 tambah 16X2, seperti itu. Berarti ini kalau misalnya kita jabarkan ya, ini adalah 01, dilihat ininya saja, koefisiennya saja. Di sini kan X1-nya 0. Jadi 01, di sini negatif 5, 13, negatif 7, 16. Jadi kita bisa tuliskan dia sebagai perkalian dua buah matriks seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah tentukan matriks transformasi untuk T dan yang relatif terhadap basis B, U1, U2 untuk R2, dan B aksen V1, V2, V3 untuk R3, di mana U1-nya adalah 31, U2-nya 52, V1-nya 10, negatif 1, V2 min 1, negatif 1, 22, V3-nya adalah 0, 1, 2. Nah, sekarang dari cara tadi, ingat langkah untuk menentukan matriks transformasi linear adalah pertama-tama kita transformasi dulu vektor basis dari domain atau daerah asal. Jadi transformasi U1 kita masukkan ke rumus ini atau boleh dengan perkalian matriks terserah. Jadi hasilnya nanti kan ini 3, 1 ya, X1-nya 3, X2-nya 1. Kita substitusi saja ke sini ya, jadi X2-nya kan 1, tadi kemudian negatif 5 kali 3, negatif 15 tambah 13, negatif 2, kemudian negatif 7 dikali 3, negatif 21 tambah 16. Hasilnya negatif 5. Kemudian transformasi U2 dengan cara yang sama, kita dapatkan hasilnya 2, 1, negatif 3. Nah, kemudian kita ekspresikan atau kita tuliskan transformasi U1 dan transformasi U2 ini dalam sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan V3. Nah, ini kan adalah 1 gitu ya, dikalikan oh jadi ini harus kita ini dulu, kita periksa gitu ya. Baik, untuk menentukan bentuk transformasi U1 tadi yang direlasikan terhadap basis B aksen ya gitu ya.
Jadi di sini kan kita dapat transformasi U1 sudah. Baik, transformasi U1 akan kita tuliskan sebagai kombinasi linier dari V1, V2, dan V3, atau transformasi U1 sama dengan C1 dikali V1 tambah C2 dikali V2 tambah C3 dikali V3. Begitu juga dengan transformasi U2, kita tuliskan sebagai katakanlah di sini pakai simbol K gitu ya. K1 dikali V1 tambah K2 dikali V2 tambah K3 dikali V3. Nah, dengan memecahkan persamaan ini, kita nanti akan dapat transformasi U1 sama dengan V1 dikurang V3, dikurang 2V3, dan transformasi U2, 3V1 tambah V2 dikurang V3. Baik, Ibu contohkan sedikit, ini yang transformasi U1, kan transformasi U1-nya adalah 1, negatif 2, negatif 5. Ini C1 dikali V1-nya adalah 1, 0, negatif 1, tambah C2 dikali V2-nya adalah negatif 1, 2, 2, tambah C3 dikali dengan 0, 1, 2. Nah, baik. Ini bisa kita selesaikan dengan menggunakan operasi baris elementer dengan terlebih dahulu kita tuliskan sebagai matriks yang diperbesar gitu ya. Jadi ini adalah 1, 0, negatif 1, negatif 1, 2, 2. Maaf, bentar. Baik, untuk menentukan C1, C2, C3 ini bisa kita gabung dengan yang K1, K2, K3. Jadi silahkan Anda periksa sendiri ya, Ibu tuliskan yang di sini matriksnya saja. Jadi ini kan 1, 0, negatif 1, kemudian negatif 1, 2, 2, dan 0, 1, baik, 0, 1, 2. Di sini matriks yang diperbesarnya boleh ditulis atau tidak, yang garis putusnya adalah 1, negatif 2, dan negatif 5. Kemudian 2, 1, negatif 3. 2, 1, negatif 3. Baik, ini kalau Anda lakukan operasi baris elementer, boleh eliminasi Gauss atau eliminasi Gauss-Jordan, maka nanti Anda akan menemukan C1-nya 1 gitu ya, sesuai dengan hasil ini. C1 1, C2 0, dan C3-nya adalah negatif 2, serta K1-nya 3, K2-nya di sini 1, dan K3-nya negatif 1, silahkan diperiksa sendiri. Nah, kemudian ketika kita sudah menemukan matriks bentuk penjabaran ini atau kombinasi tersebut, maka kita bisa tuliskan matriks koordinatnya adalah 1, 0, negatif 2. Ini korespondennya V1, ini V2, ini V3 ya. Kemudian ini 3, 1, negatif 1. Nah, sehingga matriks transformasi linearnya adalah kita gabung kolom pertama dengan kolom kedua, didapatkan satu atau matriks untuk T, B aksen B, ini adalah 1, 3, 0, 1, negatif 2, negatif 1. Baik. Nah, kemudian matriks operator linier, sudah kita bahas sebelumnya, operator linier ini kan adalah ketika dia sama antara domain dengan rangnya seperti itu ya. Jadi dia ditransformasi dari satu ruang vektor ke ruang vektor itu sendiri. Nah, maka simbolnya tidak lagi dengan B aksen B seperti tadi, tapi cukup B saja karena dia cuma menyangkut satu basis seperti itu. Nah, kemudian bagaimana dengan unsur-unsurnya? Masih sama, jadi unsurnya adalah transformasi U1 relatif terhadap B, transformasi U2 relatif terhadap B, sampai seterusnya sampai kolom ke N adalah transformasi UN relatif terhadap basis B. Nah, ini adalah bentuk persamaannya, jadi dia tidak ada cancellation kayak tadi,
atau pembatalan seperti tadi. Nah, kemudian ini adalah di, kasus khusus katanya kalau misalnya, mmm, matriks transformasi linier tadi adalah untuk basis baku. Kalau untuk basis baku, maka tidak perlu dituliskan dengan simbol B gini basisnya, tapi cukup matriksnya tadi disimbolkan dengan huruf A, seperti itu. Nah, baik kita lihat ke contoh yang terakhir. Misalnya adalah misalkan T, operator linier dari P2 ke P2 didefinisikan oleh T Px sama dengan, P dari 3x kurang 5 atau fungsinya yang tadinya x diubah menjadi 3x kurang 5, sehingga kalau dijabarkan Px ini kan adalah, P2 tadi ya atau polinom derajat 2 jadi C0 tambah C1x tambah C2x kuadrat. Ini kita operasikan dengan menerapkan fungsi ini jadi adalah C0 tambah C1 jadi X-nya diganti dengan 3x kurang 5 tambah C2 dikali 3x kurang 5 pangkat 2. Yang pertama tentukan transformasi mohon maaf, tentukan matriks transformasi T relatif terhadap basis B 1x kuadrat. Kemudian gunakan prosedur tidak langsung untuk menentukan satu transformasi dari 1 tambah 2x tambah 3x kuadrat dan periksa hasil dari bagian B dengan menghitung secara langsung, transformasinya secara langsung. Baik untuk soal yang A, di sini kita diminta menentukan matriks operator linearnya. Langkahnya sama, jadi kita transformasikan dulu basisnya 1, kita transformasikan 1 hasilnya 1, kita transformasikan X hasilnya 3x kurang 5, kemudian kita transformasikan TX kuadrat, hasilnya 9x kuadrat dikurang 30x tambah 25. Nah, kemudian kita tuliskan atau kita tentukan matriks koordinatnya. Matriks koordinatnya ini 1 kan kita, tuliskan sebagai penjabaran dari 1x kuadrat, maka ini kan adalah koefisien konstantanya 1, kemudian untuk X kuadratnya X-nya kan 0 dan X kuadratnya juga 0, begitu juga dengan ini. Nah, jika Anda lihat di sini urutannya kita dari yang konstanta ya atau dari C0 ya, karena di sini memang, transformasinya didefinisikan seperti itu, jadi urutannya harus sama. Maka ini C0-nya -5, kemudian C1-nya 3 dan C2-nya adalah 0. Begitu juga dengan transformasi dari X kuadrat 25 negatif 39. Sehingga kita dapatkan bahwa matriks transformasi untuk operator linier ini adalah 1 negatif 5 25, 0 negatif 30, 0 0 9. Jadi ini kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Sekarang untuk soal yang kedua tentukan transformasi dengan cara tidak langsung. Baik, untuk cara tidak langsung tadi langkah 1 kita tentukan dulu matriks koordinat untuk, P relatif terhadap basis B. Kita dapatkan dia 1, 2, 3 seperti ini, kemudian kita kalikan dengan hasil yang kita dapat dari A ya. Ini adalah matriks transformasi operator liniernya dikalikan dengan 1, 2, 3. Kita dapat hasilnya 66 negatif 84, 27. Nah, ini adalah matriks koordinat dari hasil transformasi relatif terhadap basis B. Nah, kemudian langkah ketiga, di sini kita gunakan matriks koordinat ini untuk menjabarkan ulang. Jadi 66 ini adalah konstanta, negatif 84 dikali X, tambah 27 dikali X kuadrat. Sehingga kita sudah dapatkan ini adalah hasil transformasinya. Nah, kemudian yang ketiga, kita diminta memeriksa dengan cara melakukan komputasi atau transformasi secara langsung. Dengan transformasi secara langsung, kita gunakan rumus yang diberikan di soal. Artinya kita ganti setiap X dengan 3X kurang 5. Jadi sebelumnya 1 tambah 2X tambah 3X kuadrat, jadi 1 tambah 2 kali 3X kurang 5 tambah 3 kali 3X kurang 5 pangkat 2. Sehingga hasilnya setelah dijabarkan juga adalah 66 dikurang 84X tambah 27X kuadrat yang hasilnya sama persis dengan bagian B tadi. Baik, ini dulu. Sekian untuk materi pada video kali ini. Silahkan disimak kembali jika ada yang belum dipahami dan jika memang ada pertanyaan yang perlu diajukan, silahkan diajukan melalui grup diskusi WA. Baik, Ibu akhiri videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.